live report dikit dong dari Bojonegoro. Semua tempat ada cuci tangan. Ya, dari Pemkapnya disediain. Swadaya sendiri di Surabaya kan orang masih pakai keran tuh. Nah di sini enggak, dia injek kaki, jadi benar-benar tangannya nggak nyentuh apa-apa. Nah, aku ngalamin ngerayain ulang tahun bareng anak pertama kali sejak anak lahir ya kali ini. Merah foto anaknya Bapak Jokowi juga susah ya kan? Kita semua sama di sini. Selamat siang. Selamat siang. Pak, kita sapa Ko Sunsen Fit dulu. Ini Ko Sunsen Fit ngikutin dari tadi. Woi, halo bos. Kemarin dia live IG, live IG-nya keren sih, bukan agak lagi, kayak keren banget memang. Apa? Ko Sunsen itu kemarin curhat-curhat. Ada sedikit curhat-curhatnya. Bentar ya. Sehat? Sehat, Gary? Sehat. Sehat ya? Waduh. Kenapa pakai topi? Karena ini ya, rambutnya belum dipotong. Ya, belum di... udah dipotong sih. Sebenarnya udah dipotong sih. Iya. Udah dipotong ya. Oke. Sore bosen. Sore. Maksudnya sore ya. Iya. Udah siap? Siap. Udah siap. Sama. Nggak boleh ada labelnya. Oke, aku di Tulungagung, Gary lagi di kampung halaman. Bener ya? Masih ya, di Bojonegoro. Masih di Bojonegoro. Sudah berapa hari, Ger, di Bojonegoro? Oh, udah dari Maret aku. Dari Maret ya? Sejak lockdown. Terakhir kapan sih event? Ingat nggak? Terakhir Prewed Bali sempat. Sempat di Bali? Iya. Terus akhirnya pulang ke Bojonegoro ya? Iya, 16 Maret itu harusnya mau berangkat ke Australia, tapi Australia lockdown jadi nggak jadi berangkat akhirnya. Oke, jadi job baik. terakhir sebelum 16 Maret pasti. Sebelum 16 Maret, oke. Iya. Biar kita nggak terlalu panjang ya. Yang pertama, awal-awal kita bakal ngobrol, nestok kita yang kayak kapan hari. Aktivitas terakhir. Aktivitas sekarang ini di rumah. Iya, terakhir ini di Bojonegoro, ngapain aja? Aktivitas terakhir barusan ngecek ini lagi mau bikin studio foto di Bojonegoro. Oh, bikin studio foto? Wah. Iya. Untuk teman-teman entertain di Bojonegoro ya, sesaat lagi bakal ada studio foto yang konsepnya adalah seperti apa? Ini studio foto yang ada tukang foto. Saya bilangnya tukang foto ya, tukang foto. Ada tukang fotonya atau cuma setup studio fotonya? Nggak ada. Setup studio foto bisa available live, podcastnya juga. Oke, di Bojonegoro belum ada selama ini, Ger. Belum, yang menurutku proper belum lah. Jadi ya ada tapi nggak khusus ke studio foto. Jadi percetakan sambil ada beberapa background. Nah ini khusus untuk rentalin studio foto aja. Kalau di Surabaya kali kayak ini ya, kayak studio adventure kali ya? Ya, kayak adventure. Nah, kayak adventure gitu ya. Oke. Ya. Ger, cerita dong sama aktivitas sama keluarga ngapain aja, terus aktivitas bisnis All Season gimana? Ini Gary adalah salah satu founder dari All Season Fotografi yang udah berapa tahun ini? Tahun ini 12 tahun, kita 2008, 12 tahun ya. Bentar, 12 tahun? 12 tahun. Oke, aktivitas terakhir ini ngapain aja? Ya, kalau di all seasonnya mulai April ini udah kerja di rumah, udah nggak ngantar teman-teman. Jadi tetap proses editing jalan, tetap proses ACC ke klien, pemilihan foto semua tetap jalan, cuma dari rumah. Tetap dari rumah tapi ya semua. Intinya anak-anak nggak ada yang ngantor ya? Rio nggak ngantor, David nggak ngantor. Teman-teman editor kadang masih ngambil file. Kalau teman video ada yang ya sesekali ngantor begitu, maksudnya tiap hari tapi cuma beberapa jam karena video lebih susah ya kalau untuk mau ngambil file kan harus file gede kan, jadi harus ke kantor dia. Terus selain itu di rumah ngapain? Makan? Ya main sama anak. Makan. Terus ke gereja nggak sih? Kan rumahnya gereja. Oh ya? Iya. Aku masih bantu syuting buat rekaman YouTube channelnya gereja masih.
Oh, ada. Akhirnya ada waktu untuk itu ya. Iya. Bahasanya hashtag berbakti, bro. Berbakti dan pelayanan untuk Tuhan. Bener ya? Karena Iya. mungkin nyambung dari kemarin. Kalau kemarin yang Ayo Mengobrol dan Joyce Mira juga salah satu anak pendeta. Ini juga anak pendeta. Yang saya juga baru tahunya sebenarnya belum lama. 1, 2, 3 tahun inilah kali ya. Gara-gara nge-MC di wedding adiknya Gary, ya kan? Baru tahu ternyata. Oke. Ger, live report dikit dong dari Bojonegoro. Kalau aku ya di Tulungagung masih agak sepi sih, udah agak sepi dibandingkan 2 minggu 3 minggu yang lalu waktu pulang. Sekarang kan lagi agak sepi kalau malam. Kalau siang sih so far normal. Kalau Bojonegoro gimana? Di Bojonegoro itu dia jam 9 malam semua pedagang-pedagang disuruh tutup. Jadi kalau malam udah nggak boleh keluyuran. Cuman kalau pagi ya aktivitas masih seperti kayak biasa, cuman dibatasin. Jadi kayak toko-toko yang rame itu udah ada aturan di dalam maksimal nggak boleh lebih dari 40 orang. Ada yang di dalam maksimal 10 orang. Ada juga toko elektronik kayak gitu ada. Terus bagusnya di sini semua tempat ada cuci tangan, di depan toko selalu ada cuci tangan. Jadi bagus. Oh, dari Pemkap ya, dari Pemkapnya disediain. Swadaya sendiri. Oh, swadaya sendiri. Iya, bagus Wah. loh. Bahkan ada satu pusat perbelanjaan di sini keren. Menurutku kalau di Surabaya kan orang masih pakai keran tuh. Nah di sini enggak, dia injek kaki. Jadi benar-benar tangannya nggak nyentuh apa-apa. Jadi untuk nyalain air tinggal injek kaki. Oke. Karena kan percuma. Biasanya kita disediain wastafel misalnya ya, yang portable atau apa. Kadang kan takut ini megangnya ya. Iya kan. Nah ini injek kaki nyalain air. Jadi aku bilang smart ini. Smart banget, bangga dong jadi orang Bojonegoro. Maklum lah, Bojonegoro bro harus pinter. Ya kan. Terus apa lagi? Cari makan susah nggak sih? Cari makan? Enggak susah sih. Karena sebenarnya kalau di dalam kota nih, aku kemarin sempat nanya sama teman-teman yang alumni SMA, udah zona merah apa belum gitu kan? Ragu-ragu sih di Bojonegoro kotanya zona merah apa enggak tuh ragu-ragu. Jadi masih relatif aman. Relatif aman ya? Iya, kalau di sekitaran Bojonegoronya ada yang kena katanya. Tapi kalau di kota pada nyantai sih. Cuman memang semua pakai masker, bagus tuh. Terus kemarin aku punya temen komunitas sablon di Bojonegoro, dia bagi 1000 masker, bagus loh. Jadi bayangin, komunitas sablon lagi job-jobnya banyak yang beberapa di cancel, masih bisa amal bikin 1000 masker. Bagus. Oke, keren. Kalau di lingkungan keluarga, makan di rumah gitu kali ya, kumpul-kumpul, papa mama kumpul cucu gitu ya akhirnya, kan? Ya, bener ya. Sorry, kita ulang. Oke, nggak apa-apa. Kalau di lingkungan keluarga berarti kumpul-kumpul kan, papa mama kumpul cucu, kumpul anak-anak semua di rumah gitu. Iya, kadang kalau aku main ke rumah orang tua ya kumpul masih. Nah, itu ada pertanyaan, kok sekolahnya di Bojonegoro tahun berapa? Oh, aku sekolah apa nih? SMA, kalau SMA tahun 2000. Dari Anjix MC, tahun 2000? Iya, 99 atau 2000 ya, lupa gue. Kamu kelahiran berapa sih, Ger? 84. 84, oh 2 tahun berarti di atasku. Oke. Ger, ya. Kalau boleh jujur, ya. Perasaannya apa sih? Pengen ngomong apa sih? Yang dirasakan? Dirasain tentang apa nih? Tentang COVID lah. Oh. Tentang corona lah. Ini dua sisi ya menurutku ya. Jadi kalau mau dibilang nggak protes. Jangan dibaik-baikin ya. Jangan dibaik-baikin ya. Kalau misalnya mangkel ya bilang mangkel. Iya maksudnya. Aku ngalamin ini dua sisi. Maksudnya di satu sisi aku juga ngerasa ini kenapa kok kejadian kayak gini. Karena kemarin aku sempat lagi ada teman vendor video di Surabaya ngerekam aku sempat ngomong gini, 12 tahun berkarir di Oh iya, aku baru lihat tadi pagi. Bener. Iya kan? Aku sama Rio tuh sering ngomong gini, kita mau dolar mau naik, dolar mau turun, nggak ngaruh, orang tetap nikah. Oke. Tapi wedding dilarang sama pemerintah kena dampak. 12 tahun di karir di wedding.
dolar naik, dolar turun, nggak ada masalah kan. Nah, jadi yang bikin aku nggak nyaman sama situasi ini ya karena teman-teman di all season harus vakum sementara gitu loh. Jadi Kak, itu yang bikin nggak nyaman di hati. Tapi kalau di satu sisi juga bersyukur karena banyak hal positif di balik ini. Contoh pertama, aku ngalamin ngerayain ulang tahun bareng anak pertama kali sejak anak lahir ya kali ini karena Kali ini? nggak jadi ke Jepang, iya kan? Sejak ulang tahun aku selalu job di Jepang bro. Nah itu satu. So, di luar negeri soalnya ya? Iya selalu ngejob. Selalu ngejob ya? Selalu Overseas ngejob. terus ya? Oke. Makanya kan. Terus simpel kedua, dari dulu pengen punya studio foto. Aku udah sempet bukan konsultasi sih, ngobrol sama Sisil tuh udah dari awal tahun lalu, tapi nggak pernah kewujud. Nah tiba-tiba nih Sisil Studio Adventure ya? Iya, Sisil Studio Adventure. Nah, tiba-tiba nih dikasih waktu yang banyak buat standby di Bojonegoro untuk mikirin studionya. Kita bikin portfolio, konsepin, bikin dekornya, bener-bener terlibat 100%. Nah, ini hal yang kedua yang aku bersyukur. Terus, kemarin lagi beberapa hari yang lalu aku sempat nyoba ini virtual photoshoot. Lagi ngetren tuh sekarang. Nah, aku lagi, maksudnya di sini aku belajar, oh iya ya ternyata kalau kita di rumah aja itu banyak hal yang bisa kita lakuin. Aku bisa belajar explore lighting baru, aku bisa belajar ngarahin Oke, sorry, udah connect. Gimana? Akhirnya bisa buat studio foto di Bojonegoro karena udah lama itu kayak pingin berkarya buat kampung halaman gitu nggak sih? Iya juga sih. Jadi pas semua waktunya. Jadi pas kemarin tiba-tiba ada teman dari dari Tuban kontak, Mas bisa nggak kumpul-kumpul gitu. Tak bilang, pas ini aku mau ada tempat ini ntar bulan depan atau gimana kalau situasi udah lebih baik kita kumpul aja di tempatku. Atau kalau enggak kita live-an dulu kayak gini mungkin gitu. Zoom mungkin ya bisa, Instagram bisa, Zoom bisa ya mungkin ya. Ini komunitas foto ya Ger ya? Komunitas foto di sana ya? Komunitas foto, oke. Oke, udah agak ada bridging ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih sesuatu yang kreatif selain studio yang akhirnya tercipta karena keadaan yang memaksa ini? Ya ada. Aku bikin e-course, jadi kayak kursus fotografi tapi online. Ada juga. Oke. Terus yang terakhirnya aku bikin personal project sih. Jadi aku bikin project portrait fotografi buat semua teman-teman yang aku kenal, yang menurutku menarik buat tak amatin, aku dokumentasiin sebagai kegiatan sehari-hari mereka selama self karantina ini gitu. Jadi itu lebih ke project idealis sih karena kayak sekitar 10 hari yang lalu aku sempat ngobrol sama Novi sama istriku. Aku ngomong kalau lagi nggak foto wedding gini kangen kayak dulu bikin project-project idealis gitu. Nah aku ngerasa virtual apa itu? Apa itu? Project idealisnya apa dulu? Ya banyak. Kayak dulu aku sering ikut lomba. Terus aku sering bikin karya-karya yang nggak ada orang yang kasih assignment. Masih foto ya? Aku bikin sendiri. Tentang foto tentang foto sih pasti. Oke, kita tahan itu nanti. Jadi kreatifnya selain e-course lalu ada ini ya, selain kursus online ada studio. Untuk all season? Untuk all season ada pikiran konsep baru? Nggak usah diceritakan konsepnya, tapi ada konsep baru nggak? Atau yang mungkin selama ini kalau bayangin all season tuh nggak punya waktu istirahat loh bayanganku ya. Nggak pernah punya waktu istirahat mungkin untuk sekedar duduk ngobrol, baik itu sama Mario atau mungkin sama yang lain mungkin untuk mau ngapain sih, kita udah usia berapa nih tiba-tiba harus kayak begini gitu tiba-tiba ada kepikiran kreatifnya itu. Kalau ngerasa Mas udah usia berapa kita nggak ngerasa ini kayak sesuatu yang gimana ya, sampai saat ini kita ngerasa ini waktunya istirahat kumpul keluarga dulu sih. Jadi buat all season masih sementara nyelesain PR-PR-nya dulu, nyelesain tugas-tugas editan yang udah dipilih sama klien. Terus kalau ada produk baru ada sih, kemarin marketing Ivana sempat keluarin ide juga ada. Jadi kita tetap lakuin. Itu karena COVID atau before COVID? Karena COVID. Karena COVID. Akhirnya banyak ide-ide yang bisa muncul ya akhirnya ya. Ya ada. Ini ya. Yang dilakukan Gary yang mungkin
tidak akan dilakukan before COVID kalau nggak ada COVID misalnya. Dan akhirnya terjadi karena COVID ini. Selain studio ya. Yang aku lakuin kalau misalkan nggak mungkin aku lakuin kalau lagi nggak ada COVID. Apa ya? Ya ini kayak gini-gini mainan sama anak ini kayaknya kalau nggak ada COVID kayaknya jarang banget ini hari ini bisa mereka ada tugas apa bikin keranjang ya, tugas sekolah bikin keranjang, kita bikin bareng. Saya aku tim sama Karin, Novi tim sama Kirana kayak gitu-gitu. Karena yang kembar ya, Karina Kirana ya, bener oke. Kita nggak bisa begini loh kalau nggak COVID, jarang ketemunya paling di wedding ngobrol ya kan panjang. Ini salah satunya sih. Oke, Ger, buat COVID secara spesifik khusus sendiri buat COVID-nya, mungkin udah melakukan hal kecil apa sih yang mungkin bisa ditiru kita atau mungkin punya ide yang kita sendiri bisa terinspirasi gitu, atau yang inspirasi teman-teman about COVID ini. Kalau kemarin buat video kalau nggak salah ya. Iya, buat video sama Pete atau siapa ya, bener ya? Christian Pete itu dia bagus banget. Jadi gini, konsepnya dia begini, kita ini semua lagi ngalamin hal yang sama. Jadi semua lagi ngadepin corona, kita semua tuh sama, tapi keluhannya aja yang beda. Nah, buat kita yang ngeluh, Kak, saya pribadi saya ngeluh, ngapain sih di rumah? Aku bilang bosen, kadang pengen foto keluar. Tapi terus dia interview Gojek. Abang Gojek jawabannya kalau bisa di rumah aja, ya lebih senang di rumah aja main sama anak. Nah, apa yang jadi keluhanku kadang jadi impian buat orang lain. Jadi buat kita semua ya, kita kadang jangan terlalu gampang ngeluh. Apa yang jadi keluhan kita kadang didinipin sama orang lain gitu loh. Kadang orang lain pengen jadi fotografer, aku tuh kepingin loh jadi fotografer. Yang justru aku di jalanan, ya kan, misalnya gitu kan. Aku tuh di jalanan ya kan. Harusnya Anda lebih bersyukur. Cuman saya tak balik juga ya, Ger, karena ini mungkin udah hampir 1 bulan ya. Sebenarnya menurutku bukan hanya ojol yang susah, kita yang orang pekerja seni susah. Karena kan di bawah kita banyak sekali tim-tim produksi juga kan yang biasanya tergantung karena event juga kan. Gitu kan sebenarnya. Oke, ada pesan inspiratif nggak sih buat COVID? Buat teman-teman pekerja seni yang lain, fotografer secara khusus, secara umum teman-teman pekerja seni di Surabaya dan sekitarnya. Kalau buat teman-teman fotografer, selama COVID ini ya pasti jangan sampai nganggur sampai akhirnya kreativitas kalian nggak diasah. Jangan. Karena sebenarnya nanti begitu masa pandemi ini selesai, kita semua ini fotografer, mau dalam hal khususnya fotografer wedding ini, sama-sama lagi kelaparan mau cari makan pertama. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi semua bakal buas, bakal galak gitu. Nah, kalian jangan sampai kreativitasnya itu tumpul, akhirnya kalian ketinggalan. Makanya harus diasah. Ya kan? Kalau buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang buat kita. Buat secara umum ya menurutku harus pinter budgeting sekarang sih, harus berhemat sama adaptasi sama keadaan. Jadi nggak tahu ya, apapun kerjaannya. Kemana aku sempat di chat sama klienku yang di Manado, dia bilang gini, kalau misalkan kita nggak adaptasi dan terus kejadian kayak gini, lama-lama pasar juga akan kena dampaknya, juga susah kita. Jadi harus adaptasi sih. Oke, jadi harus adaptasi ya semua. Ini kalau mau guyonan seperti ini, yang pernah foto Bapak Jokowi aja loh ya, yang pernah foto anaknya Bapak Jokowi juga susah ya kan? Kita semua sama di sini ya dong. Sama, nggak ada bedanya. Mau di lingkungan manapun, se-Indonesia susah hari ini. Iya. Oke. Yang tentang COVID kita udah akhirin aja ya. Semoga cepat berlalu. Tetap foto ya, anak-anak konsisten kalau nggak salah tetap ada tugas ngumpulin foto ya supaya. Iya. Bener ya? Ya, kalau nggak ngumpulin denda tetap berjalan. Padahal udah profesional loh kalian, bayangkan ya. Masih tetap ada harus ini ya, punya tugas di rumah ya. Ya itu salah satu cara all season untuk tetap kreatif ya, itu tetap harus caranya seperti, jadi mau foto apapun, kamu foto apa sih kalau di Bojonegoro? Ngumpulin tugasnya kira-kira apa? Oh, kalau all season tetap tentang wedding sih.
Tapi kalau yang project yang aku lagi buat sendiri ya tentang portrait teman-temanku. Portrait teman-teman. Oke. Portrait. Oke, thank you Ger yang